Are you ready? Halo happy people, kembali lagi bersama kita. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Jumlah nilai ialah sum, nilai tertinggi ialah max, nilai terendah ialah min, lalu nilai rata-rata ialah average. Saya sudah membuat tabelnya dengan nama Alfian, Rio, Hapit, Fandi, Fadel, dan Salani. Untuk nilai ini hanya perumpamaan untuk saya belajar. Jadi kalian bisa sesuka kalian untuk naruh nilai-nilai tersebut, entah matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Singkatnya kita langsung ke jumlah nilai. Untuk technical sum ialah sebagai berikut, sama dengan sum Alpian. Untuk nilai Alpian ya, B4. Kita geser ke C4, titik koma. Ini untuk cara pertama, tapi kita pakai cara yang lebih cepat. Yaitu kita klik sum, kita blok. Blok ini disebut dengan rank, lalu kita enter. Nilainya adalah 320. Lalu untuk nilai ke bawahnya kita tidak perlu melakukan hal yang sama. Hanya memindahkan kursor plus putih ini menjadi plus tanda hitam seperti ini. Kita blok ke bawah. Inilah jumlah nilai. Lalu kita ke nilai tertinggi, sama dengan max. Kita klik, kita blok seperti tadi, lalu kita enter. Mudah bukan? Nilai tertingginya ialah 320. Apakah benar? Ya jelas salah. Sama dengan max. Klik, kita blok. C4 84. Karena kenapa tadi 320 ialah di jumlah nilai. Kita ke blok sampai ke jumlah nilai untuk Alfian. Maka nilai tertingginya ialah 320. Sekarang nilai tertingginya benarkah 84? Yap, benar sekali. Nilai tertinggi dari Alfian adalah 84. Lalu kita blok ke bawah. Lakukan hal yang sama tapi dengan menggunakan min. Min, kita klik min, kita blok, jangan sampai ke 320 lagi. Kita enter. Nilai terendah dari Alfian ialah 74. Kita blok ke bawah, selesai. Lalu kita lanjut ke nilai rata-rata, sama dengan average. Kita lihat di sini. Kita klik, lalu kita blok. Kita enter. Inilah nilai rata-rata dari Alfian. Lalu kita lakukan hal yang sama. Terima kasih untuk penjelasan dari sum, max, min, dan average. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP. HLOOKUP dan VLOOKUP sendiri itu biasanya digunakan untuk mencari data pada tabel berdasarkan nilai tertentu. Yang membedakannya adalah arahnya yang berbeda. VLOOKUP secara vertikal, sedangkan HLOOKUP secara horizontal. Dan di sini saya sudah ada tabel contoh dari tabel rute kereta dan tabel kereta. Di sini kode KA sama sudah kita masukkan. Selanjutnya kita akan memunculkan nama kereta dari tabel ini. Bagaimana caranya? Mari kita ketikkan. Karena ini secara vertikal, kita akan masukkan VLOOKUP. Kita masukkan kode KA-nya. Tidak lupa kita titik 2 karena kita mengikuti template tersebut. Setelah itu kita blok lagi di bagian tabel kereta. Tidak lupa titik 2 lagi. Setelah itu angka 2. Kenapa di sini angka 2? Karena nama kereta atau tabel nama kereta tersebut berada di kolom kedua atau tabel nomor 2.
Setelah itu kita ketik false agar data yang kita inginkan sama persis dengan data yang kita buat. Selanjutnya kita tekan enter. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, sekarang kita ke rute kereta. Rute kereta di sini berbentuk secara horizontal. Langkah selanjutnya yaitu adalah kita langsung saja memasukkan lookup. Kita ulangi step by stepnya, kita blok lagi. Titik 2. Di sini kita blok yang bagian tabel rute kereta. Jangan lupa titik 2 dan kita menggunakan tabel atau kolom nomor 2, kita ketik nomor 2 lalu false, tekan enter ya. Dan untuk selanjutnya harga itu kurang lebih sama rumusnya dengan nama kereta, namun yang membedakannya adalah di bagian kolomnya. Harga tiket ada di kolom nomor 3, sedangkan nama kereta ada di kolom nomor 2. Langsung saja kita ketik rumusnya, VLOOKUP kita blok dari kode KA titik 2. Sini kita masukkan nomor 3. Setelah itu false, lalu enter. Dan kurang lebihnya seperti itu penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan sedangkan namun di sini masih ada total. Kita masukkan saja totalnya dengan sum. Ya, berikut tampilan hasil dari pengerjaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. A few moments later. Baik, setelah VLOOKUP dan HLOOKUP, sekarang saya akan menjelaskan soal AND, OR dan IF. Ya, jadi di sini pertama bisa dilihat di sini ada table dengan semester 1 dan ini nilai-nilainya. Dan ada table semester 2 dan ini juga nilai-nilainya. Lalu kita akan mencari N-nya dan statusnya apakah lulus atau tidak lulus. Untuk N itu misalnya kita ngambil KKM-nya 70 ya. Jadi nilai semester 1 dan nilai semester 2 itu dua-duanya harus di atas 70 atau nanti bernilai false alias tidak lulus. Oke. Untuk rumusnya bisa ditulis seperti ini, sama dengan N buka kurung, pilih nilai semester 1, pilih tulis, karena ini nilainya harus di atas 70 jadi dengan ketiknya lebih besar. Jadi di sini B3 lebih besar daripada 70. Titik koma, pilih nilai semester 2 yaitu C3 lebih besar dari 70. Lalu tutup kurung. Terus pencet enter. Nah, di sini akan menghasilkan false. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi false itu kenapa bisa menghasilkan false? Karena nilai semester 1 dan semester 2-nya itu tidak di atas 70. Nah, contoh bawahnya kita tulis lagi. N B4 lebih besar daripada 70, titik koma, sampingnya nilai semester 2-nya lebih besar daripada 70. Tutup kurung. Ini akan menghasilkan true karena semester 1-nya bernilai 80 dan semester 2-nya bernilai 80. Oke. Contoh lagi di bawahnya, misalnya semester 1-nya di bawah 70 dan semester 2-nya di atas 75. Nah, ini kita bisa langsung tulis saja. Sorry. N nilai semester 1
lebih besar daripada 70, titik koma, nilai semester 2 lebih besar daripada 70, tutup kurung. Ini akan menghasilkan false, walaupun di semester 2-nya nilainya betul di atas 70, tapi semester 1-nya di bawah 70. Jadi N itu sifatnya dua-duanya atau lebih ya. 2 atau lebih, semuanya itu harus di atas 70 supaya bersifat true. Nah, untuk ke bawah itu tinggal bisa pencet sini. Jadi ntar otomatis nge-fill. Oke, selanjutnya buat mencari status lulus atau tidak lulusnya, itu kita bisa menulis rumus ini sama dengan if, ya benar, sama dengan if, buka kurung, pilih sampingnya ini yang false atau true, terus habis itu sama dengan, kita tulis pertama true dulu. Nah, jadi cara bacanya, kita tulis quote on quote di atas, koma atas, lulus, seperti ini. Nah, ini cara bacanya itu, if itu jika tadi yang hasil N kita itu true, maka statusnya akan lulus. Sementara jika hasilnya false, itu akan ditulis tidak lulus. Seperti ini. Habis itu tutup kurung. Nah, ini bisa lihat di sini ya, lebih jelasnya. Nah, ini karena dia false, makanya tidak lulus. Oke, coba di bawahnya kita coba lagi ya. If, buka kurung, ini sampingnya, saya pakai keyboard ya, tinggal pakai panah, sama dengan true. Jadi jika nilai D4 itu true, maka nanti statusnya tulisannya lulus. Tapi jika tidak true, tulisannya tidak lulus. Kayak gini. Nah, ini karena ininya hasil dari N-nya tadi itu true, makanya jadi lulus. Seperti itu ya. Ini bisa dilihat baik-baik, sama dengan if D4 sama dengan true, titik koma, koma atas, lulus, lalu titik koma, quote on quote, tidak lulus, dan tutup kurung. Nah, ini bisa tinggal ditarik kayak gitu. Jadi tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus. Ini dia akan mengikuti hasil dari rumus N tadi. Nah, sementara untuk OR ini misalnya semester 1 dan semester 2 kayak gini ya, ini sama kayak di atas tadi, tapi nilai OR itu sifatnya kalau salah satunya di atas 70 akan menghasilkan nilai true. Jadi contohnya kayak gini, sama dengan OR, buka kurung, nilai semester 1 di atas 70, titik koma, nilai semester 2 di atas 70, tutup kurung. Nah, ini kenapa bisa false? Karena baik semester 1 atau semester 2 tidak ada nilai 70. Oke, kita coba bawahnya ya. OR, sama kayak tadi. OR, nilai semester 1 lebih besar daripada 70, titik koma, nilai semester 2 lebih besar dari 70, tutup kurung. Ini nilai true karena dua-duanya di atas 70. Nah, kalau misalnya salah satu di bawah 70 dan satunya di atas 70, ini kita langsung coba aja ya. OR, ini semester 1 di atas 70, titik koma, nilai semester 2 di atas 70 juga. Ya. Jadi ini cara bacanya, nilai semester 1 harus di atas 70 dan nilai semester 2 harus di atas 70 juga. Nah, ini bernilai true karena dia di semester 2 ada nilai yang di atas 70. Walaupun di semester 1-nya nilainya nggak nyampe 70, tapi semester 2-nya ada 70, jadi nilainya tetap true. Nah, bawahnya tinggal ditarik kayak gini.
Ini juga bersifat true karena semester 1-nya nilai mereka 90, sedangkan semester 2-nya 20. Jadi tetap menghasilkan true. Nah, untuk statusnya kita juga mau melihat lulus dan tidak lulus kayak tadi ya. Itu menggunakan if. Sama kayak tadi menggunakan if. Pilih hasil dari OR tadi. Di sini ada D12. Jadi if sama dengan if dalam kurung D12 sama dengan true. Itu tulis ini lulus. Sorry. Nah, ini gimana tadi cara bacanya? Jadi if semisal D12 itu hasil dari OR-nya itu true, maka akan ditulis lulus. Nah, kalau misalnya bukan true, maka ditulisnya tidak lulus. Oke, sekali lagi ya. Jadi if jika nilai nilai hasil dari rumus OR itu true, maka akan ditulis lulus. Sedangkan tidak, maka akan ditulis tidak lulus. Kayak gini. Nah, ini lulus kan. Nah, ini bisa lihat semuanya jadi lulus karena semuanya ada false. Kalau false itu jadinya tidak lulus, kalau true itu jadinya lulus. Nah, jadi if itu bertujuan untuk seperti kayak sesuai yang kita mau, misalnya itu false, kita bisa atur jadi tidak lulus atau yang lain. Jadi ini bisa diganti ya kata-katanya. Saya diganti. Nah, ini contohnya. Bentar, coba kita tulis if if buka kurung, pencet hasil dari n itu tadi sama dengan true. Contohnya kita mau nulis berhasil ya. Ini bisa ditulis gini, tapi jangan lupa ada koma atasnya ya. Nah, terus titik koma. Jika bukan true dan bukan berhasil, itu tulisannya gagal. Contoh gini aja. Nah, itu jadinya gagal karena sesuai ini tadi, false dan gagal. Jadi ini bisa diatur jadi tulisan apa aja di if-nya. Karena dia berpacunya sama hasil dari rumus n dan or-nya. Ya, jadi sekali lagi kalau buat n itu dua-duanya harus di atas yang kita nilai yang kita input. Di sini kan 70 karena contoh KKM-nya 70. Kalau misalnya bahkan kalau salah satunya kayak sini, bahkan kalau salah satunya nih 75 aja, itu kan di atas 70. Itu akan bersifat false kalau nggak semuanya, kalau di semester 1-nya nggak 70 juga atau lebih tinggi. Ya. Nah, ini misalnya kita 65-nya kita ubah jadi 80 contohnya. Nah, dia akan bersifat true karena dua-duanya di atas KKM 70 tadi. Ya, Ctrl Z. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi pokoknya kalau n itu dua-duanya atau lebih itu semuanya harus bersifat di atas yang kita mau, baru akan bersifat true. Nah, sedangkan kalau OR itu salah satunya aja harus ada yang di atas KKM yang kita mau tadi. Kalau misalnya dua-duanya nggak di atas KKM, bersifat false. Kalau misalnya salah satunya aja bisa bersifat true. Nah, ini contohnya nih, yang ini ada nilai 65 dan 75. Walaupun semester 1-nya nggak di atas 70, tapi tetap bersifat true karena di semester 2-nya mendapatkan nilai 75 dan dinyatakan lulus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.